Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustialdani Nurrahmi dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 2304045028. Saya akan menjelaskan tentang biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologiae pada tahun 1273, yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen pada tahun 1879. Ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo VIII. Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino. Adapun materi selanjutnya yaitu kehidupan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dilahirkan di Rocasa, dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino, ayahnya ialah Pangeran Ladulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Deodara Caracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas pada umur 5 tahun diserahkan ke biara Benedictus di Menco Cassio agar dibina untuk menjadi seorang birawan. Setelah 10 tahun, Thomas berada di Monte Cassino. Dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenali kesenian dan filsafat pada tahun 1239 sampai 1244. Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominika, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Namun keinginannya tidak direstui oleh kedua orang tuanya, sehingga ia tinggal di Rocasa setahun lebih lama. Namun karena tekadnya, pada tahun 1245 Thomas resmi menjadi Ordo Dominika. Sebagai anggota Ordo Dominika, Thomas dikirim belajar pada Universitas Paris, sebuah universitas yang sangat terkemuka pada masa itu. Ia belajar di sana selama 3 tahun, dari tahun 1245 sampai 1248. Disinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles padanya. Ia menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Studio General Cologne, Prancis pada tahun 1248 sampai 1252. Pada tahun 1252 ia kembali ke Prancis dan mulai berkuliah. Kekurangan Petrus Abledrus 1254 sampai 1256 di Confesse Jacques, Paris. Thomas ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologika di beberapa kota di Italia seperti Anagni, Orvieto, Roma, Viterbo selama 10 tahun lamanya. Pada tahun 1296, Thomas dipanggil kembali ke Paris untuk 3 tahun karena pada tahun
1272 ia ditugaskan membuka sebuah sekolah Dominika di Naples. Dalam perjalanan menuju ke Loksil Lyonnis, tiba-tiba Thomas sakit dan meninggal pada tanggal 7 Maret 1274. Pengangkatan Thomas sebagai orang kudus pada tahun 1323. Kaitan ilmu yang dimiliki filsuf Thomas Aquinas dengan bimbingan dan konseling. Thomas Aquinas memiliki kontribusi besar dalam filsafat, terutama dengan pemikiran mengenai teologi dan filsafat skolastik. Meskipun pemikiran tidak secara langsung berkaitan dengan bimbingan konseling modern, prinsip-prinsip dapat memberikan dasar bagi pemahaman etika, moralitas, dan manusia. Pemikiran Aquinas tentang hukum alam dan hukum ilahi dapat membantu memahami kerangka kerja moral yang mendasari banyak pendekatan bimbingan dan konseling. Konsepnya tentang akal budi dan kemampuan manusia untuk memahami kebenaran dan menciptakan landasan bagi proses pemahaman diri dan mengambil keputusan dalam konteks bimbingan dan konseling. Namun, perlu dicatat bahwa sementara ada potensi untuk menemukan keterkaitan antara pemikiran Aquinas dan bimbingan dan konseling, serta bimbingan konseling modern juga dipengaruhi oleh pendekatan psikologi, sosiologi, dan konteks budaya yang berbeda. Itulah tadi biografi dari Thomas Aquinas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.